Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menghirup inhaler aromaterapi untuk melegakan pernapasan. Nah, itu nanti bagian yang makruh. Kalau yang ini bagian yang membatalkan. Nah, kalau yang ini nanti masuknya di yang makruh. Oke. Kemudian Pak Nas, kalau besok berniat mengkodok puasa masih boleh? Nggak boleh lagi, udah nggak boleh puasa besok. Ya, udah nggak boleh puasa. Nanti kodoknya habis Lebaran aja. Ya, di kodoknya habis Lebaran. Oke. Kalau berbekam, ya bekamnya malam hari aja kalau bisa. Nih nanti kita bahas yang makruh-makruh. Sekarang yang haram-haram atau yang tidak diperbolehkan. Yang berikutnya adalah memasukkan sesuatu yang bukan makanan dan minuman ke dalam perut melalui mulut. Misalnya menelan batu permata. Iseng banget ya. Atau menelan benang. Ya, ini juga batal. Dia bukan makanan tapi masuk tuh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh. Nah, kalau masuknya melalui jalur, kan di sini melalui benang itu apa misalnya nih kayak pengobatan nih. Pengobatan yang masukin apa tuh gitu ya. Endoskopi apa gitu ya, dari atas tuh set gitu. Ya udah batal karena udah melalui mulut. Itu udah nggak boleh, ya. Seperti itu, ya. Puasa itu batal disebabkan ada yang masuk, bukan karena ada yang keluar. Nah, jadi puasa itu batal karena ada yang masuk, bukan karena yang keluar. Maksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah bahwa puasa batal karena sesuatu yang masuk ke dalam perut, bukan karena sesuatu yang keluar seperti darah dan muntah tanpa sengaja, ya. Kalau disengajain gitu ya. Gimana sih muntah dengan sengaja tuh ya? Kalau dahak nggak apa-apa. Murtad dari Islam. Nah, ini ya. Kalau murtad itu ya, pokoknya saya emang nggak mau Islam lah gitu. Capek banget saya nih puasa gitu kan. Nggak jadi deh. Gitu. Sekalipun setelah murtad ia kembali, ya. Nggak boleh ya. Semua hal di atas membatalkan puasa dan wajib kodok, namun tidak mewajibkan kafarat. Kafarat itu apa? Ya, kafarat itu hanya wajib dalam dua kondisi berikut. Jadi semua hal yang di atas itu ya ada berapa tuh? Ada 10 ya. Sebenarnya ini ada yang kurang ini ya. Ada yang kurang. Ya. Ada yang perlu ditambah nih ya. Apa yang perlu ditambah? Haid dan nifas. Jadi kalau haid ya itu batal tengah-tengah gitu ya. Misalnya Toto keluar haid gitu ya di jam 12 siang, ya udah batal. Ya. Haid dan nifas. Kalau nifas udah pasti ya. Artinya nifas itu kan darah, ini mah darah melahirkan gitu ya. Seperti itu. Saat wanita yang sudah bersuci dari haid, oke, sudah bersuci, hari berikutnya keluar lagi, apakah puasa yang sehari sebelumnya harus diganti juga? Puasa yang sehari sebelumnya, ya pokoknya dihitungnya kalau dia masih masa haid gitu, masih masa haid, misalnya dia udah 7 hari atau 6 hari gitu ya, 6 hari dia haid, terus kemudian udah bersih nih, besoknya dia puasa, ternyata keluar lagi, berarti batal, gitu, berarti yang periodenya itu dari sejak bersih sampai dari sejak haid sampai benar-benar bersih. Katakanlah 9 hari, ya udah 9 hari gitu. Ya. Seperti itu. Ini kayaknya pertanyaannya bolak-balik ya. Perasaan udah dijawab ya. Pak Nas, bagaimana kalau vaksin saat berpuasa? Bagaimana kalau datangnya haid dekat waktu berbuka? Ya udah. Jam 5 misalnya atau setengah 6 gitu ya, buka puasanya jam 6 kurang 15 misalnya gitu ya, ya 15 menit lagi gitu, ya batal udah 1 hari itu ya. Jadi hari itu nggak apa-apa, puasanya nyampe insya Allah ya, tapi ya jangan itu harus diteruskan pas diperiksa ya batal, ya udah nggak apa-apa ya, kan Allah yang kasih. Nah, kafarat ya, ini ada yang nanya kafarat. Baru nyimak, apakah bisa mengkodok Ramadan lalu sehabis Lebaran? Ya bisa. Kalau belum gitu, harusnya kan periodenya 1 tahun gitu. Ramadan tahun 2020 kemarin
itu kan 7 hari nih, ya itu kan ada masa 1 tahun, masa ya nggak dibayar gitu ya, dengan puasa bayarnya gitu. Nah tapi kalau seandainya udah sekarang, besok mau puasa nggak boleh, terus kapan dong? Nanti aja udah habis lebaran, berarti ilmu kita nambah hari ini gitu. Ilmu kita nambah hari ini, baru kemudian setelah itu. Kalau bersihkan lubang telinga, nanti yang makruh-makruh kita bahas ya. Kalau fidyah untuk orang yang udah pikun, boleh. Ini kan berarti kan udah tua. Kalau udah tua, bayarkan fidyahnya. Ya, bayarkan fidyahnya. Ya, 1 kali ya udah, nggak usah puasa gitu ya. Ya udah, anaknya yang bayarin. Ya, seperti itu. Bagaimana mengkodok puasa orang tua yang sudah tidak ada? Ya dikira-kira aja. Kira-kira nih orang tua kayaknya gitu. Puasanya 10 hari nih gitu. Ya udah Anda bayar puasa orang tua gitu. Sebagai walinya ya. Pak Nas, apakah saat puasa kebetulan menghadapi sesuatu yang membuat kita marah dan jengkel, apakah membatalkan puasa? Enggak ya. Jadi kalau marah dan jengkel enggak membatalkan puasa. Lihat di ayat di sini kan yang membatalkan tuh itu aja. Tambahan dari saya haid dan nifas. Kemudian gila ya. Gila, murtad gitu ya. Nah, itu membatalkan. Nah, misalnya nih kafarat ya, kafarat nih bersenggama atau berhubungan suami istri secara sengaja tanpa paksaan berdasarkan ucapan Abu Hurairah, seorang laki-laki datang pada Nabi. Anda baca sendiri ya kafarat ya. Terus kemudian akhirnya ya kafaratnya itu ada apa? 1, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kafaratnya 1 kali puasa yang batal gara-gara berhubungan suami istri, maka dia wajib membayarnya 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Kalau nggak sanggup, kasih makan 60 orang miskin gitu ya. Terus kemudian dia menjawab, ya nggak bisa ya Rasulullah. Kemudian ya Nabi SAW memberinya sekeranjang kurma. Ya udah, namanya orang miskin ya, ambil dan sedekahkan. Jadi Nabi yang nitip, nih kamu sedekah gitu kan. Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Demi Allah di kota ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga kami. Nabi tertawa sehingga gigi geramnya terlihat. Beliau bersabda, ya udah pulanglah, berilah keluargamu makan. Artinya Islam itu luar biasa ya. Nah jadi hati-hati dengan ini ya. Ini membayar kafarat. Kemudian makan dan minum tanpa alasan yang membolehkan. Ini kafarat nih. Hal ini menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalil mereka berdua adalah bahwa seorang laki-laki berbuka di bulan Ramadan, maka Nabi memerintahkannya untuk membayar kafarat ya. Nah kafaratnya ini 34 ya. Kafarat ini apa ya? Membayar kafarat ya. Ya jadi kodok juga, fidyah juga, karena dia makan dan minum tanpa alasan yang membolehkannya. Jadi dia bayar fidyah juga, kemudian 1 kali aja, 1 puasa 1, kemudian dia kodok puasa juga gitu. Oke, sekarang yang dimakruhkan. Oke, yang dimakruhkan, ini sunnah puasa. Nih, yang dimakruhkan nih yang penting-penting nih saya bagikan catatannya. 1, berkumur dan beristinsyak ya. Gitu ya, menghirup air ke hidung berlebih-lebihan. Nah, ini makruh pada saat wudhu. Jadi pada saat wudhu tuh gimana? Ya pada saat wudhu tuh kumurnya nggak usah kumur, bahkan kumur-kumur itu cukup sedikit aja gitu. Hati-hati gitu, jangan sampai akhirnya 1-2 tetes. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.